Lihat ya pergerakan dari IHSG nampaknya memang hari ini cukup semeringah dan memang kita lihat juga dari 11 sektor semuanya hanya 2 sektor yang berada di teritori negatif, hanya teknologi dan juga kesehatan yang terkoreksi. Jika kamu analisa Sinta, bagaimana melihat pergerakan IHSG hari ini? Ya, Syafinas, indeks harga saham gabungan ini memang terpantau sampai dengan penutupan perdagangan di hari Kamis 19 September 2024 ini setelah Bank Indonesia dan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed ya memutuskan untuk memangkas suku bunga acuannya lalu berada di zona positif ya, Syafinas ya. Dan kalau kita lihat memang nampaknya IHSG ini bahkan sempat mencetak rekor all time high, bahkan tadi di penutupan juga ada di rekor baru begitu ya, ditembus di level 7.900-an. Bahkan kalau kita lihat secara sektoral juga IHSG ditopang oleh sektor-sektor yang sangat menarik begitu ya, penguatannya ada properti yang menguat lebih dari 2%, lalu diikuti juga oleh sektor infrastruktur dan juga sektor finansial. Iya, dan kalau kita lihat berarti kan sentimen dari The Fed ini menjadi faktor utama dari bagaimana investor sangat bergairah dari hari ini. Selain dari sentimen The Fed, kira-kira ada sentimen apa lagi yang juga mempengaruhi investor hari ini? Baik, kalau kita lihat memang nampaknya sentimen pemangkasan suku bunga oleh The Fed ini memberikan sentimen yang cukup luar biasa begitu ya kepada penguatan dari IHSG dan juga dari rupiah. Kita lihat The Fed memangkas suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin menjadi 4,75 ke 5% pada Rabu waktu Amerika Serikat atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Dan pemangkasan sebesar 50 basis poin ini sebetulnya lebih besar ya dibandingkan ekspektasi pasar yang hanya berada di kisaran 25 basis poin. Dan pemangkasan ini merupakan yang pertama sejak Maret 2020 ya atau 4 tahun lalu saat awal pandemi COVID-19. Seperti diketahui juga Syafinas bahwa The Fed ini mengerek suku bunga sudah sebesar 525 basis poin sejak Maret 2022 hingga Juli 2023. Kemudian mereka menahan suku bunga acuannya di level 5,25-5,5% pada September 2023 hingga Agustus 2024. Dan The Fed ini meyakini inflasi di Amerika Serikat sudah bergerak menuju ke target kisaran atau target yang diharapkan oleh mereka ya berada di kisaran 2% sehingga pemangkasan suku bunga ini dianggap sudah tepat untuk saat ini. Namun faktor utama dari pemangkasan sebesar 50 basis poin adalah tingkat pengangguran Amerika Serikat yang melambung. Gubernur dari The Fed Jerome Powell dalam konferensi pers menjelaskan bahwa pemangkasan suku bunga 50 basis poin ini mencerminkan keyakinan The Fed bahwa kebijakan tersebut bisa saja membantu pasar tenaga kerja, tetapi tetap membawa inflasi bergerak menuju ke 2% secara berkelanjutan. Bahkan Powell juga menjelaskan mayoritas anggota Federal Open Market Committee atau FOMC ini mendukung ya pemangkasan suku bunga meskipun ada yang tidak sepakat dengan pemotongan sebesar 50 basis poin. Lalu untuk di tahun 2025 The Fed juga memproyeksikan akan menurunkan suku bunga berada di sekitar 3,4% atau angka ini mengindikasikan adanya pemotongan sekitar 100 basis poin atau di 1%. Lalu pada tahun 2026 suku bunga ini diharapkan akan turun menjadi 2,9% atau dipangkas sekitar 50 basis poin. Iya, dan kalau kita lihat rupiah juga, tadi kita sudah sajikan datanya kepada pemirsa, ini rupiah bergerak seirama dengan IHSG di mana kini sudah berada di 15.200-an. Ini nampaknya rupiah juga semakin optimis untuk bisa mendekati 15.200 atau bahkan mungkin dalam waktu dekat sudah bisa mencapai 15 ribuan. Seperti itu. Apa yang bisa dilihat dari pergerakan rupiah, Shinta? Iya, memang Syafinas kalau kita lihat rupiah ini menguat begitu ya terhadap dolar Amerika Serikat setelah Bank Sentral Amerika Serikat The Fed ini memangkas suku bunganya di dini hari tadi ya, Syafinas. Dilansir dari Refinitiv, rupiah ini menguat ke 0,38% di angka 15.272 per dolar Amerika Serikat di hari ini. Tapi kalau kita lihat saat ini berada di penguatan 0,65% di 15.230 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini yang terkuat pemirsa sejak 5 September 2023 atau sekitar 1 tahun terakhir. Sementara kalau kita lihat indeks dolar pada siang tadi ini berada di 0,42% di angka 101,01. Tentunya angka ini lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan posisi kemarin yang berada di kisaran 100,59. Nah, perkasanya rupiah ini terjadi setelah The Fed menurunkan suku bunganya sebesar 50 basis poin. Sementara kalau kita lihat Bank Indonesia ini sebesar 25 basis poin. Dan hal ini tentunya menjadi sinyal positif ya bagi
bagi Indonesia, bagi pasar saham, bagi pasar keuangan. Karena spread atau selisih antara BI rate dan juga Fed Fund rate ini semakin lebar dari yang sebelumnya sebesar 75 basis poin menjadi 100 basis poin. Lebih lanjut, aliran dana asing juga berpotensi semakin deras begitu ya, mengalir ke domestik atau ke tanah air, dan tentunya ini membuat rupiah semakin perkasa, Syafinas. Kalau kita berbicara tentang tanggalan, biasanya keputusan BI itu diambil belakangan, baru setelah The Fed memutuskan terlebih dahulu. Tetapi kemarin memang keputusan BI rate diambil terlebih dahulu sebelum The Fed memutuskan. Nah, jika kita elaborasi lebih dalam lagi nih, apa yang dilakukan BI dengan keputusan The Fed kemarin? Memang kalau kita lihat Bank Indonesia ini terlebih dahulu ya memutuskan untuk memangkas suku bunga acuannya atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 6% dari yang sebelumnya berada di 6,25%. Sementara suku bunga deposit facility juga dipangkas menjadi 5,25% dan suku bunga lending facility menjadi 6,75%. Pemangkasan suku bunga ini adalah yang pertama sejak Februari 2021 di mana Bank Indonesia mengerek suku bunga sebesar 275 basis poin di sepanjang Agustus 2022 sampai dengan April 2024 sebelum kemudian menahannya pada Mei, Juni, Juli dan juga Agustus di tahun 2024. Sementara penurunan suku bunga acuan oleh Bank Sentral ini seringkali begitu ya, ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan investor. Bagi sebagian orang penurunan ini dianggap sebagai sinyal yang positif untuk pasar saham. Sementara bagi sebagian pihak lainnya, hal ini mungkin membawa kekhawatiran terkait imbal hasil investasi, Syafinas. Nah, kalau misalkan The Fed memutuskan untuk melakukan cut rate, itu biasanya The Fed juga melihat bahwa kondisi ekonominya sudah mulai membaik. Apa yang sebenarnya diputuskan atau yang dilihat oleh The Fed terkait dengan kondisi ekonomi di Amerika Serikat? Baik, selain mengumumkan kebijakan suku bunga, begitu ya, The Fed kan juga merilis ringkasan proyeksi ekonomi atau Summary of Economic Projection. Dokumen S&P terbaru ini memperkirakan inflasi pengeluaran konsumsi pribadi warga Amerika Serikat atau PCE ini turun menjadi 2,3% pada akhir 2024 dan 2,1% pada akhir tahun 2025. Lalu kalau kita lihat juga ya Syafinas, ini tingkat pengangguran diperkirakan akan berada di kisaran 4,4% pada tahun 2024 dan 2025. Pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan mencapai 2,1% hingga 2024 dan 2% di tahun depan. Nah, proyeksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi lebih optimis tetapi sangat negatif untuk angka pengangguran. Jadi pada pertemuan FOMC sebelumnya di Juni, The Fed ini memperkirakan inflasi inti pengeluaran pribadi warga Amerika Serikat atau PCE akan mencapai 2,5 hingga 2,9% pada akhir tahun 2024. Sementara pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2024 direvisi ke bawah menjadi 1,9 hingga 2,3% untuk tahun 2024. Angka pengangguran diperkirakan ada di 4 hingga 4,1% pada tahun 2024. Ya, semoga saja data-data ekonomi ini dapat menjadi sinyal positif ya bahwa di tahun 2025 ini situasi ekonomi baik secara global maupun secara domestik akan semakin membaik lagi ya Syafina, seiring juga dengan era suku bunga tinggi yang nampaknya akan segera berakhir. Iya, tentu saja kita berharap semoga IHSG tidak hanya semeringah dalam akhir-akhir ini saja, tetapi juga bisa terus berlangsung sampai dengan akhir tahun.